Lalu kira-kira apa saja yang akan kita bahas di kelas ini nantinya? Perlu teman-teman ketahui, kelas ini akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut dan kita akan membicarakan kira-kira ada sekitar 12 topik yang akan kita bagi dalam 3 hari itu. Nah, topik yang pertama yang akan kita bahas adalah apa yang membuat kita harus belajar konstruksionisme dalam produksi ilmu pengetahuan. Topik yang kedua, kita juga akan membicarakan tentang bagaimana sih sebetulnya konstruksionisme ini memahami dunia. Lalu akan kita teruskan dengan topik berikutnya tentang kalau kita bicara tentang sumber ilmu pengetahuan, kira-kira kalau dari perspektif konstruksionisme yang disebut dengan kebenaran ilmiah itu letaknya di mana? Nah, topik ini nanti akan dilanjutkan dengan topik berikutnya yang bisa membantu kita untuk melatih kepekaan kita dalam membedakan data dan fakta, juga hubungan antara teori dan praktik. Topik ini kelihatannya sudah biasa ya bagi kita semua, tapi nanti kita akan melihat cara yang berbeda dalam memahami topik tentang data, fakta, teori, dan praktik. Nah, kemudian kita masuk dalam topik yang lebih mendalam lagi, yaitu cara yang digunakan oleh seorang filsuf kontroversial ya dari Jerman, Friedrich Nietzsche. Kita akan lihat bagaimana Nietzsche memperlakukan ilmu pengetahuan dan apa yang dilakukan oleh Nietzsche ini mengilhami cara yang berbeda dalam memperlakukan ilmu pengetahuan. Dan ini juga mendorong para ilmuwan berikutnya menyusun metodologi konstruksionisme. Lalu setelah kita cerita tentang ilmu pengetahuan dalam pandangan Friedrich Nietzsche, kita akan masuk ke dalam topik yang juga tidak kalah pentingnya tentang yang namanya foreknowledge. Maksudnya foreknowledge itu adalah cara mengetahui sebelum mengetahui. Ini kelihatan agak ruwet sedikit ya dan agak filosofis, tapi tenang saja. Nanti topik ini akan kita bahas dan kita bicarakan sesederhana mungkin. Lalu kemudian ada persoalan lain yang juga sangat penting dalam memproduksi ilmu. Biasanya kita akan berdebat panjang sekali tentang subjektivitas atau objektivitas. Nah, ini adalah isu yang juga sangat penting dibicarakan dan kita akan melihat bagaimana konstruksionisme mengatasi subjektivitas dan relativisme dalam produksi pengetahuan. Karena banyak sekali tuduhan yang biasanya dialamatkan terhadap metodologi ini, yang tuduhan itu kira-kira akan mengatakan bahwa kalau semua orang dibiarkan untuk mengkonstruksi dunia, itu artinya tidak ada standarnya. Kalau tidak ada standarnya, kita tidak tahu mana yang paling oke untuk kita jadikan sebagai panduan. Kalau semua orang diberikan kebebasan untuk menciptakan dunia dengan perspektifnya masing-masing, dunia ini akan kelihatan sangat kacau, akan sangat relatif. Kalau semuanya relatif, kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan meyakinkan. Nah, persoalan ini nanti akan kita bahas lebih tajam lagi, akan kita bahas lebih mendalam lagi. Nah, kemudian hal yang juga sangat penting untuk dibicarakan adalah apa yang disebut dengan ideal tipe atau tipe ideal oleh Max Weber. Nah, nanti bagian ini akan memberikan pandangan baru tentang apa yang dimaksud dengan tipe-tipe ideal oleh Max Weber. Setelah itu baru kita akan semacam membuat latihan sederhana yang bisa membantu kita lebih jelas untuk bisa menerapkan konstruksionisme di dalam menyusun riset, di dalam melakukan riset, dan bagaimana menulis dengan menggunakan konstruksionisme ini. Jadi kita nanti akan melakukan semacam latihan-latihan analisis sederhana. Dan berikutnya, yang terakhir, kalau kita mau menulis atau membangun argumen menggunakan konstruksionisme, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Nah, itulah tadi kira-kira gambaran secara umum
tentang apa yang akan kita bicarakan selama 12 pertemuan atau 12 sesi pertemuan yang diselenggarakan dalam waktu 3 hari berturut-turut.